karena ini sangat strategis, ya, sektor yang sangat strategis. Tadi kalau dipaparkan tadi itu benar-benar apa namanya, seperti Pak Ketua katakan tadi, kontribusi terhadap perekonomian nasional kita cukup besar. Penyerapan tenaga kerja yang besar, apa namanya, kemudian tadi dikatakan juga oleh oleh Pak Dirjen, ya, ekspornya juga cukup besar kan Pak Dirjen, ya. Jadi ini sebenarnya sektor strategis yang tentunya kita menginginkan sektor strategis yang kita miliki ini berkelanjutan. Kalau ada kira-kira yang memang kita perbaiki, ya kita perbaiki. Kalau dari paparan Bapak dan Ibu, penjelasan Bapak dan Ibu tadi Pak Dirjen, saya sih melihat memang harus dilakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Tidak harmonis. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, gitu loh. Jadi dan juga nggak sama nih Pak, ada yang izinnya dari PU. Sebenarnya aturan yang benar ini seperti apa? Nah ini Pak Dirjen saya rasa menjadi ini kita juga tanggung jawab kita untuk apa namanya, kan ada Permen ESDM ya Pak ya, ada Kemenperin. Nah ini apakah ini sudah sesuai atau tidak Pak? Karena menurut saya itu kan kita jelas pasal-pasal Undang-Undang nomor 17 tahun 2009 itu tentang sumber daya air SDA itu jelas menegaskan sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 6-nya juga negara menjamin hak rakyat. Nah ini loh, hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Jadi kepentingan rakyat ini dikedepankan Pak Dirjen. Jangan karena adanya industri AMDK ini di wilayah mereka, justru kepentingan rakyat ini terabaikan. Karena sudah ada kita dengar dan kita baca yang namanya komplain dari Klaten, Sukabumi, itu kan bahwa mereka merasa terganggu nih. Dan kalau kita lihat dunia sekarang SDGs, MDGs, sekarang udah SDGs, itu semua membicarakan water forum, international water forum. Semua membicarakan itu. Nah, gimana nih keberpihakan kita kalau semuanya tuh diambil dari bawah tanah? Saya surprise sekali. Mayoritas dari industri pelaku AMDK yang hadir sumber airnya adalah air tanah. Ini bagi saya juga kaget, benar-benar kaget. Nah, ini kan harus dipastikan ya Pak Dirjen ya. Saya sih mengusulkan ada audit, Pak Dirjen. Audit independen yang dilakukan, jangan nggak usah pemerintah lagi audit independen, dibayar Pak audit itu Pak, ya kan? Ini sudah sesuai nggak? Kita terutama untuk sustainability daripada water ini, air ini, kita maunya ini aturan itu ditegakkan, kan begitu. Kemudian tadi juga mengenai yang namanya limbah plastik, apa segala macam itu ya, terus zat kimia yang ada. Nah ini kan perlu audit Pak. Nggak bisa cuma satu kali setahun SNI saja yang mengecek. Nggak cukup untuk itu. Diperlukannya pengecekan saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu dari industri AMDK ini kalau dari persyaratannya itu sudah memenuhi, punya SIPA, punya izin, punya ini. Tapi kan kita harus deep search dulu nih. Ini apakah sesuai dengan aturan-aturan turunan yang ada gitu. Nah, ini saya mengusulkan Pak Dirjen kita melakukan audit independen di dalam hal ini Pak Dirjen. Kemudian nah label Pak. Saya baca nih Pak ya, saya cari-cari. Itu di Amerika, di Eropa, di Jepang, itu kayak yang namanya packaging air minum itu wajib di label. Dan di label itu tuh airnya dari mana, semuanya itu ada loh. Ini saya ini kan ya, itu benar-benar kewajibannya itu apa namanya Uni Eropa nih. Berdasarkan EU Directive 2009 bla 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 tentang Natural Mineral Waters and Regulation bla bla bla,
mengenai food ini, setiap produk air minum dalam kemasan wajib mencantumkan nama sumber air dan lokasi geografis pengambilannya. Itu di EU. Di Jepang, berdasarkan Food Sanitation Act and Standard Bottled Water Quality Labeling, label wajib mencantumkan nama sumber air dan prefektur asal. Ini di luar negeri loh Pak. Di kita kok enggak. Amerika Serikat diatur oleh US Food and Drug Administration. Ya Pak ya, situ setiap label air kemasan harus mencantumkan jenis air, sumber air, dan lokasi, nama dan alamat produsen. Begitu pentingnya ya kan hal-hal yang details ini untuk air minum. Karena kita ini semuanya minum. Ya kan nggak boleh ada kesalahan sama sekali Pak Dirjen. Jadi kalau luar negeri aja sampai begitu loh Pak aturannya. Jadi kan mereka kepentingan rakyat bahwa menjamin air yang dikonsumsi oleh rakyat itu memang memenuhi persyaratan yang ada. Itu kan perlindungan konsumen Pak Dirjen. Nah ini Ibu standarisasi. Jadi Ibu jangan cuma ngelihat sudah di packaging, udah ada SNI-nya, enggak begitu. Ibu harus melihat apa nih ABCD-nya ini juga harus jelas gitu Bu. Jadi saya juga surprise bagaimana negara lain mengatur. Di kita kan nggak ada aturan itu Pak Dirjen. Itu dan harus kita lakukan. Kemudian ya saya rasa Pak Ketua, ini kan seperti Pak Ketua katakan waktunya nggak cukup. Tetapi ini adalah mencakup kehidupan rakyat banyak. Keberlangsungan daripada sumber daya alam kita. Saya mengusulkan Pak Ketua kita buat panja. Ini kesimpulannya untuk standarisasi daripada AMDK ini. Sehingga clear, panja bukan mau cari-cari kesalahan Bapak Ibu, enggak. Kita mau tahu apa yang harus direvisi, kebijakan-kebijakan yang ada, aturan-aturan yang ada, yang enggak sinkron, kita sinkronkan. Bagaimana saya rasa Bapak dan Ibu kan punya anak, punya cucu, punya cicit juga ke depan. Mereka masih bisa menikmati, ya kan, air minum yang sehat, ya kan Ibu-ibu ya. Dan ini yang kita harapkan merupakan harapan kita bersama. Saya rasa demikian saja. Mungkin kalau untuk jawaban gimana Pak? Tertulis apa gimana Saya Pak Ketua? izin Bu Ketua. Saya minta Pak Dirjen nih untuk mewakili semua yang lain tuh. Nanti Bapak jawab dulu dengan tadi itu catatan-catatan yang disampaikan. Nanti mungkin ini tidak cukup rapat ini kan. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya kira dijawab aja dulu. Nanti akan kita tindak lanjuti pada rapat berikutnya. Pak Dirjen silakan dijawab Pak. Kita masih punya waktu. Terima kasih Bu Pimpinan, Bapak Pimpinan. Jadi pertama-tama kami sangat setuju ya, dan sangat mendukung untuk tadi banyak yang menyampaikan ini tata kelolanya dari sisi regulasi. Jadi bagaimana yang pertama harmonisasi regulasi bisa kita lakukan. Jadi memang seperti Bapak Ibu yang terhormat mendengar penjelasan kami, memang ini sangat parsial sekali ya, sehingga memang harus dikoordinasikan bagaimana regulasi-regulasi. Bu Eva juga tadi menyampaikan ini di sini dan ini koordinasinya. Jadi harmonisasi, koordinasi sehingga nanti di dalam pelaksanaannya ini bisa benar-benar kita semua pihak bisa secara bersama-sama melakukan tugasnya masing-masing di sana. Tapi secara terpadu dan terintegrasi. Karena kan ini belum. Kami sangat setuju untuk itu. Di samping itu juga ini akan memberikan suatu kepastian, ya kepastian usaha. Dan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih ya yang sebesar-besarnya bahwa Komisi 7 sangat mendukung bagaimana industri ini bisa melayani masyarakat, bisa melayani kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat kita, dan yang tadi dengan tidak mengesampingkan dampak-dampak, dengan memitigasi dampak-dampak yang ada, dan juga
nanti kita bersama-sama dengan KL lain. Tadi ada dampak plastiknya, ada dampak pengeborannya. Mungkin ini perlu ditingkatkan dari sekarang sih ada forum, Pak. Forum air yang diketuai Water Forum yang di kita eh, di dikomandani oleh ISDF. Mungkin forum ini mungkin nanti lebih operasional sehingga ini bisa tadi semua dampak dan yang lainnya dan juga kita bisa memaksimalkan baik dari kegiatan ekonomi, baik dari kegiatan usaha maupun manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan. Kami juga tadi disampaikan tadi neraca neraca untuk air ini memang penting sekali dan kami sangat mendukung Pak nanti di Panja bagaimana kita nanti memformulasikan dan siapa yang dirihennya ya karena kalau sekarang neraca ini kan tadi ada banyak sekali yang terkait di sana. Sehingga segala sesuatu yang nanti dibutuhkan kami akan dukung dan demikian juga perusahaan industri yang memang nanti hal-hal yang data dan lain-lainnya nanti kami coba juga koordinasikan. Mohon maaf, tadi memang ini agak mendadak di kami, jadi suratnya itu hari Jumat sore, dan kami juga belum bisa memberikan data-data yang benar-benar bisa secara representatif. Ini mohon maaf. Mudah-mudahan ke depannya kami akan menyiapkan lebih baik lagi. Mungkin itu pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.